Perkenalkan, nama saya Putri Leskodat. Saya adalah salah satu mahasiswa di Stikom Ilindo Kupang, Prodi Sistem Informasi Strata 1 semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kejahatan IT di dunia maya. Yang pertama ada pengertian cybercrime. Secara umum, pengertian cybercrime adalah segala jenis kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet, dan juga perangkat-perangkat digital lainnya. Dalam pengertian lain, cybercrime atau kejahatan dunia maya adalah perilaku ilegal yang dilakukan individu atau sekelompok orang yang menyerang sebuah sistem keamanan komputer atau data-data yang ada dalam komputer. Kejahatan cybercrime dilakukan dengan beragam motif, mulai dari kepuasan diri atau keisengan sampai kejahatan yang merugikan secara ekonomi ataupun politik. Jenis kejahatan ini pun beragam sesuai dengan kemampuan pelaku dalam penguasaan bidang teknologi. Contoh cybercrime misalnya adalah penipuan jual beli online, pembobolan kartu kredit, penyebaran konten ilegal di internet, pembajakan akun sosmed, dan pencurian data di situs website tertentu, dan lain-lain. Yang kedua, ada jenis-jenis cybercrime. Yang pertama, pencurian data. Pencurian data atau data thief merupakan tindakan ilegal dengan mencuri data dari sistem komputer untuk kepentingan pribadi atau dikomersilkan dengan menjual data curian kepada pihak lain. Contoh kasus data thief adalah pembobolan jutaan data atau Tokopedia beberapa waktu lalu. Yang kedua ada akses ilegal. Lewat akses ilegal atau unauthorized access, seseorang yang tidak bertanggung jawab bisa memasuki atau menyusup ke dalam suatu skema jaringan komputer tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik. Oleh karena hal ini, biasanya korban akan kehilangan data penting. Tak jarang juga, aksi ini merupakan langkah yang diambil oknum tertentu untuk melakukan aksi penipuan dengan memakai nama pemilik akun. Yang ketiga ada hacking dan cracking. Hacking dan cracking adalah aktivitas menerobos atau mencari celah keamanan suatu sistem komputer. Orang yang melakukan hacking disebut hacker, sedangkan pelaku cracking disebut cracker. Dalam definisi aslinya, seseorang hacker adalah orang yang menyusup ke dalam suatu sistem untuk mencari kelemahan sistem, kemudian memberitahukan pemilik sistem tentang celah keamanannya. Berbeda dengan cracking, di mana ketika berhasil masuk ke dalam suatu sistem, maka mereka akan merusak sistem atau menggunakannya untuk kepentingan tertentu. Yang keempat ada charging. Charging adalah kejahatan yang berhubungan dengan kartu kredit atau ATM. Dengan memanipulasi tertentu, pelaku akan mendapatkan data kartu korban. Setelah itu, data akan diduplikat dan kartu akan di-cloning untuk digunakan secara ilegal. Yang keempat ada defacing. Defacing biasanya dilakukan dengan tujuan iseng atau pamer kemampuan. Cara kerjanya adalah dengan menerobos suatu sistem, kemudian mengubah tampilan sistem tersebut. Kasus defacing sempat dialami oleh situs Telkomsel beberapa tahun lalu. Yang keenam ada cyberghosting. Cyberghosting ialah tindakan penyalahgunaan nama domain website. Umumnya pelaku menyerobot nama perusahaan atau public figure. Yang ketujuh ada cybertypes ghosting. Cybertypes ghosting adalah kejahatan cyber dengan membuat domain yang persis seperti domain perusahaan atau orang lain. Tujuannya adalah untuk menipu orang lain atau biasanya menyebarkan berita bohong. 8. Menyebarkan konten ilegal. Pembajakan software, film, atau apapun di internet selain melanggar hak kekayaan intelektual sebetulnya bisa juga dimasukkan ke kategori kejahatan cyber. Bagaimanapun, apa yang dibagikan di internet harus lewat persetujuan developer atau para pembuatnya. Yang kesembilan ada malware. Malicious software atau malware adalah program yang dirancang untuk menyusup ke sistem komputer dan menginfeksi data-data di dalamnya. Umumnya malware diusupkan ke dalam sebuah software yang kemudian disebarkan di jaringan internet. Ketika seseorang mendownload dan menginstal program tersebut di komputer,
maka malware akan melakukan tugasnya dengan merusak atau bahkan mencuri data-data di komputer. Yang ke-10 ada cyberteroris. Suatu kejahatan dunia maya dapat dikategorikan sebagai cyberteroris apabila telah membahayakan pemerintahan atau fasilitas-fasilitas penting, misalnya rumah sakit. Berikut ada metode cybercrime. Dalam melakukan kejahatan, para pelaku cybercrime biasanya telah memiliki metode untuk melancarkan aksinya. Metodenya pun cukup beragam, tapi secara umum metodenya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada password cracker. Kegiatan ini merupakan sebuah tindakan pencurian atau peretasan password orang dengan bantuan sebuah program yang mampu membuka enkripsi password. Yang kedua ada spoofing. Spoofing adalah tindakan memalsukan sebuah data atau identitas seseorang dengan tujuan pelaku bisa login ke dalam sebuah jaringan komputer atau akun pemilik layak user yang asli. Yang ketiga ada distribute denial of attacks atau DDoS. DDoS adalah tindakan penyerangan yang dilakukan terhadap server atau komputer di dalam sebuah jaringan internet. Serangan ini mampu menghabiskan resource yang ada pada server sehingga perangkat tersebut tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik seperti semula. Yang keempat ada sniffing. Secara sederhana, sniffing diartikan sebagai penyedapan data. Tujuan sniffing adalah mengetahui data username dan password dari korbannya, terutama data masuk ke akun transaksi seperti misalnya iBanking. Umumnya sniffing dilakukan di jaringan publik seperti Wi-Fi corner. Dan yang terakhir ada destructive device. Destructive device merupakan suatu program atau software yang berisi virus. Pelaku biasanya memiliki tujuan untuk menghancurkan atau merusak data yang terdapat pada sebuah komputer yang dituju. Beberapa isi program tersebut adalah worm, email bombs, Nox, Trojan horse, dan lain-lainnya. Demikianlah hasil presentasi saya tentang kejahatan IT di dunia maya. Sekian dan terima kasih.